Jadi ini karena kembali lagi tadi kita mau nargetin kan mereka punya standar mutu. Jangan dipaksakan. Mereka mesti nilai dagang nilai dagang dia kan adanya di situ dari mutu brandnya. Jadi kita mau memaksakan ya nggak bisa begitu. Itu udah standarisasi mereka mungkin. Jadi nggak usah takut kalau itu nggak bisa dipakai karena pasti Pertamina Patraniaga juga bisa jualan dengan kondisi itu. Betul kan Pak ya? Penyebab SPBU swasta batal beli BBM dari Pertamina tak sesuai kriteria. Badan usaha swasta hingga saat ini belum ada yang membeli bahan bakar minyak, BBM, PT Pertamina, Persero, berbentuk base fuel, yaitu bahan bakar murni tanpa campuran aditif. Vivo dan BPAKR yang sebelumnya setuju membeli pasokan base fuel dari Pertamina, kini membatalkan kesepakatan tersebut. Sementara itu, Shell belum pernah mencapai kesepakatan business to business, B2B, dengan Pertamina. Wakil Direktur Utama, Wadirut, PT Pertamina Patraniaga, Ahmad Muchtasyar, mengatakan bahwa SPBU swasta menyoroti base fuel Pertamina yang memiliki kandungan etanol sebesar 3,5% yang dianggap tidak sesuai kriteria mereka. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Hal ini membuat badan usaha swasta tidak berkenan. Secara regulasi diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20%. Sedangkan ini ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut, ujarnya dalam rapat dengar pendapat, RDP, dengan Komisi 12 DPR RI, Rabu, 1 Oktober 2025. Pada kesempatan yang sama, perwakilan Vivo membenarkan pihaknya membatalkan pembelian base fuel dari Pertamina. Mulanya, Vivo mau membeli 40.000 barel base fuel dari Pertamina sejalan dengan saran dari Kementerian ESDM. Meski saat ini kesepakatan batal, namun Vivo tak menutup kemungkinan untuk bekerja sama kembali jika Pertamina bisa memenuhi kualifikasi yang diinginkan. Karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, apa yang kami minta mungkin bisa dipenuhi Pertamina, ungkap dia. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR, Vanda Laura, mengatakan bahwa pihaknya belum bisa membeli base fuel Pertamina karena sejumlah pertimbangan, seperti dari sisi compliance dan spesifikasi. Ia menyebut bahwa dalam pembahasan B2B dengan Pertamina, salah satu yang perlu dipenuhi adalah tambahan dokumen Certificate of Origin, guna memastikan produk tersebut tidak berasal dari negara yang diembargo secara internasional. Ini penting untuk kami, karena salah satu shareholder kami kan bergerak atau mempunyai bisnis di lebih dari 70 negara. Jadi kami pun juga perlu mengadopsi standar atau hukum internasional. Di sini di mana kami juga mengurangi risiko akan trade sanction, jelas dia. Lebih lanjut, dari sisi spesifikasi juga dipertimbangkan oleh BPAKR, sebab ternyata ada kandungan etanol pada base fuel Pertamina. Kandungan tersebut sebelumnya tidak dibahas pada tahap awal pembicaraan. Sedangkan Presiden Direktur Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, menyampaikan bahwa hingga kini pihaknya belum memutuskan pembelian base fuel dari Pertamina. Ia bilang, saat ini masih dalam koordinasi dengan internal, namun Shell juga tetap melakukan pembahasan B2B dengan Pertamina terkait arahan pemerintah untuk memasok BBM dari Pertamina. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.